dipasangkan tali kekang. Pernah nengok tali kekang? Ada besi, ujung besi ini dikasih tali, diletakkan ujung besi itu di mulut. Kalau tak pernah nengok, habis ini pergi ke mall SKA, tapi jangan masuk dalam. Di depan mall itu ada pacuan kuda yang pokok-pokok jati itu. Nah, tengoklah kuda itu. Ada kuda itu dipasangkan tali kekang, ditarik. Begitulah nanti di hari kiamat. Uljima dipasangkan tali kekang di mulutnya. Yaumal kiamat, pada hari kiamat nanti bilijamin dengan tali kekang minnar dari api neraka. Itulah maka Abdul Somad setiap ditanya menjawab. Tapi jangan kalian pancing-pancing. Karena jamaah ini ditanya pancing supaya Ustadz ini salah cakap. Ini tangkap polisi saya. Berapa kali saya hampir tertangkap gara-gara itu. Jamaah ini pancing-pancing. Ustadz, apa hukumnya? Padahal dia tahu, cuma pancing-pancingnya kita. Kalau kita tak mau jawab, man su'ila an ilmin. Siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, kata mahu disembunyikannya, tak mau dia menjawab. Uljima yaumal qiyamah, maka dia akan dipasangkan tali kekang di mulutnya. Bilijamin min narin, dengan tali kekang dari api neraka. Dipaksa loh Ustaz untuk menjawab. Sudah jawab, direkam, di share-nya, tangkap. Itu jamaah yang seperti itu, jamaah kurang ajar. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, wa Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa hassanahu, hadisnya hadis hasan. Apa beda hadis sahih sama hadis hasan, Pak Ustaz? Dia menghafal hadis 100. Pas disuruh ulang, 100-100-nya dia ingat, maka hadisnya sahih. Dia ngapal hadis 100, pas disuruh ulang, cuman 75 yang bisa dia ingat, maka hadisnya hasan. Dia ngapal 100, pas disuruh ulang, ke 100-100-nya hilang. Itu hadisnya Allah. Mudah kan? Semua hadis ini ribet, jelimet, susah payah. Cuman saya selalu menyederhanakan. Hafalnya 100, suruh ulang 100 bisa aja, 99 bisa. Itu nama hadisnya sahih. Dia hafalnya 100, cuman 75 ada yang bisa. Begitu kata Syekh Fayumi dulu waktu mengajar kami ulumul hadis. Kalau bisa diulangnya 75, itu namanya hadisnya hadis hasan. Ingatan dia kurang kuat sedikit. Tapi kalau tak kuat sama sekali, maka hadisnya dhaif. Ilmu hadis ini bukan masalah akhlak. Apa kata Imam Malik bin Anas? Adraktu sab'ina aliman. Aku berjumpa 70 orang alim di Masjid Nabawi ini. Lau da'a ahadun, kalau satu orang di antara mereka berdoa, turun hujan. 70 orang jumpaku dalam Masjid Nabawi ini, orang alim. Kalau berdoa satu orang saja, turun hujan. Saking kan makbul doa. Tapi tak kuambil hadis dari mereka. Kenapa? Karena ingatannya kurang. Dua, orangnya mesti soleh dan kuat di baru bisa diambil hadis. 70 orang, satunya berdoa, turun hujan. Kita 70 orang, 71 berdoa, tak turun hujan. Cemana mau turun hujan? Yang membakar itu ikut juga berdoa di situ. Kata malaikat, kau membakar, kau pula meliput, amin. Kau ikut membakar, kau pula menangis di sini. Air mata, sih. Wa Ibnu Majah, wal Baihaqi, Imam Baihaqi, wa sahhahu Ibnu Hibban. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Sebagian ulama mengatakan hasan, sebagian ulama mengatakan terbit matahari. Hebatnya masjid Ittihadul Ummah. Asal terbit matahari, dipasangnya sensor. Terbit matahari, tit gitu. Terbit matahari tak boleh sholat, karena terbit matahari itulah dipakai oleh Abu Jahal, Abu Lahab untuk menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham.
Abu Jahal, Abu Lahab itu menyembah Lata Uzza pada waktu terbit mata. Apa pelajaran dari situ? Diulang sekali. Abu Jahal, Abu Lahab memakai waktu terbit matahari ini untuk menyembah Lata dan Uzza. Apa pelajaran dari itu? Kalau ada orang Pekanbaru yang tidur lewat dari terbit matahari, lebih parah dari Abu Jahal, Abu Lahab. Karena Abu Jahal, Abu Lahab menunggu terbit matahari. Berapa lama waktu terbit matahari itu? Setinggi tombak. Telah diukur menurut ilmu astronomi 12 menit. Dari mulai jam 8, jam 6, jam 6, 12 menit. Jam 6 sekarang, 6 lewat 12, barulah boleh habis waktu matahari terbit, barulah boleh sholat sunat isyraq. Pakai apa? Usolli sunat al-isyraq. Isyraq. Yang pura-pura nengok jam, kotak tu tengok juga. Asal lewat kotak nengok jam. Ibu-ibu jangan golak, disangka tak aman. Anak-anak naik buat kata. Hadis ke-41. Ani bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ani Nabi, dari Nabi SAW. Inna unasan min ummati, ada sekelompok manusia dari umatku ini. Ini umat Nabi Muhammad nih kan? Umat Nabi Muhammad nih kan? Inna unasan min ummati, ada sekelompok orang dari umatku ini. Saya tafaqqahuna fid din, mereka belajar agama. Mereka belajar fikih, mereka belajar hadis, mereka belajar tafsir. Wa yaqra'unal Qur'an. Mereka belajar agama dan mereka baca Quran. Wa yaqulun, lalu apa kata mereka? Nahtil umara. Sesudah mereka belajar agama, sesudah mereka baca Quran, apa kata mereka? Nahtil umara. Mari kita ke rumah Pak Wali Kota, Gubernur, Bupati, RT, Nahtil umara, kata mereka, mari kita ke rumah Wali Kota, Bupati, Gubernur. Untuk apa? Fanusibu min dunyahum, kita ambil sikit dunia mereka. Pergi kita ke rumah bupati, wali kota, gubernur, presiden itu, dapat kita dunia mereka sikit. Apa maksudnya? Proposal. Wa na'taziluhum bidinina. Setelah kita dapat ini, nanti kita jauh dari mereka, kita kuat agama kita. Tak apa-apa kita ambil duit mereka ini sikit, tapi setelah itu kita kuat dengan agama kita. Wala yakunu dzalik, tapi itu tak terjadi. La yujtana minal fatad illa syauq, seperti orang memetik bunga yang dapatnya hanya syauq, dapat hanya durinya saja. Fatad itu bunga yang berduri. Tulis nanti Google kota alif dal fatad enter nampak. Caranya Pak Ustaz. Buka Google, tulis Qotad. Kota alif dal. Ibu sholat di sini tadi. Tak bisa handphone saya ini tulis Arab Pak Ustaz. Berarti belum masuk Islam. Cara mengislamkannya, jelas payah jamaah ini. Mengislamkan HP pun awak juga ngajari. Buka Play Store, tulis di situ Arabic Keyboard. Dah, Arabic Keyboard. Nah, Arabic Keyboard, pilih keyboard Arab. Nah, tak bisa juga Pak Ustaz, maka beli paket. Ya pesantren apa habis itu kan? Supaya mudah tulis Arab. Al-Lisan.
ada bunga duri. Masjid Kubang. Samalah macam orang ingin memetik bunga. Marilah kita pergi ke rumah Pak Bupati, Pak Wali, Pak Gubernur, Pak Menteri, Pak Direktur, Pak Pejabat itu. Kita ambil dunia mereka itu sikit. Habis itu kita selamatkan diri kita dengan agama kita. Macam orang memetik bunga berduri, bunganya tak dapat, yang dapat hanya. Itulah maka Abdul Somad sampai sekarang tak mau membawa proposal ke pejabat-pejabat. Tahu proposal? Proposal. Habis itu duit tak dapat, foto awak dimanfaatkannya untuk baliho. Proposal awak. Boleh baliho. Coblos nomor boleh. Itu dia Pak. Paham? Jadi tindakan saya itu ada dalilnya. Itulah maka sampai sekarang saya tak mau. Seumur-umur saya, 43 tahun umur saya, belum pernah sekalipun saya buat proposal ke pejabat. Tapi bagus saya minta kepada jamaah. Abdul Somad sampai sekarang tidak punya lembaga pendidikan meminta ke pejabat maupun minta kepada jamaah. Lalu yang selama ini Ustaz ngomong endorse itu saya endorse ada sekolah numpang di perumahan orang. Sudah 3 tahun, kelas 1, kelas 2, kelas 3 numpang. Dapat tanah 1000 meter. 1000 meter itu kecil Pak, sebesar upil kalau di Riau 1000 meter. Kurang, maka duduklah saya di situ. Jamaah sekalian, ini perlu pembebasan tanah. Kirimlah ke nomor ini. Datang satu lagi sekolah. Jadi yang saya endorse itu adalah sekolah umat Islam, sekolah jamaah endorse. 2 yang saya endorse. Pertama pendidikan, kedua ekonomi. Datang jamaah bawa PY. Ustaz PY tahu saya itu. Nah sini duduk sini. Nah, ini PY. Jamaah dimanapun berada, belilah PY ini. Hubungi nomor sekian. Tahu saya tujuannya. Minta endorse. Saya masukkan ke Instagram untuk membangkitkan ekonomi umat. Lebih baik kita minta kepada umat untuk agama Allah, bukan minta kepada umat untuk Abdul Somad. Meminta kepada umat, tolonglah agama Allah nih. Jamaah sekalian, rumah kalian besar. Kalau kalian mati, rumah itu akan dijual anak cucu kalian. Tapi kalau kalian bebaskan tanah ini, wakafkan, mengalir sampai mati. Selesai. Maaf mendengar itu. Cepat wakafkan, cepat. Aku sudah mati lah. Cepat. Begitu diwakafkan, tak mati. Masa menyesal pula aku wakaf coba. La yujtana minal qatadi illa syauq. Ingin dapat bunga yang mekar harum semarbak tapi berduri, begitu dipetik bunga tak dapat, malah tangan yang terluka. Begitulah kalau kita mendekat ke penguasa hanya ingin dapat materi dunia. Kadzalika la yujtana min qurbihim illa al-khataya. Maka mendekati mereka hanya dapat dosa. Pernah Ustaz membawa proposal ke rumah pejabat? Sampai sekarang. Berapa bupati wali kota yang kenal baik sama saya di Riau? Jadi jangan di Riau, di luar provinsi, di mana-mana. Tak pernah saya buat proposal. Ustaz ada lembaga pendidikan? Tak. Saya mau transfer nih. Transfer ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Punya Ustaz yang tidak. 35 orang kami di situ. Alumni IAIN, alumni Al-Azhar. Sama jamaah. Kalau kalian mau kasih tanah. Alhamdulillah. Di Jambi 6 hektar orang kasih tanah. Saya mau kasih tanah 6 hektar dengan syarat Ustaz Somad datang kemari. Datang saya ke tanah, dikasihnya 6 hektar 5 km dari pusat kota. Sudah ditimbun. Kalimantan Barat, Pontianak. Saya mau kasih 70 hektar dengan syarat Abdul Somad datang kemari. Datang saya ke situ 70 bulan. Riau belum dapat sampai sekarang. Dikasih Pak Edward Sanger 1 hektar
Di Simpang Bingung sudah letak batu pertama. Alhamdulillah kata dia, kirim semen. Bukan alhamdulillah. Kalau kirim semen diam. Bilanglah insya Allah. Bilang insya Allah pun takut. La ilaha illallah. Kalau berharap saya membawa proposal ke pejabat-pejabat sampai mati dah. Kenapa Ustaz tak mau? Karena yang datang itu bukan Abdul Somad. Kalau Abdul Somad ini tak ada harganya. Tapi yang kita bawa itu adalah Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW. Yang dibawa itu Quran yang ada di sini. Memang tak banyak, taklah macam sebanyak yang apa-apa. Tapi juz 30 apa? Bukan, memang tak ada harga. Tapi kita sedang membawa agama. Kalau saya datang tuh, jadi kalau saya tak mau foto sama perempuan, baik airport atau di mana, datang perempuan mau foto, saya tak mau. Bukan saya mau. Tapi saya ini membawa agama. Foto saya di share-nya. Apa kata orang? Masa kita kayak gitu? Yang mengejek itu yang tak dapat berfoto. Hadis 42. An Abi Barzah Al-Aslami, dari Abu Barzah Al-Aslami. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki anak Adam tak akan bergeser pada hari kiamat. Tak akan bergeser, toga selamanya. Hatta yus'al, sampai dia disoal, sampai dia ditanya. Apa pertanyaannya nanti? Yang pertama ditanya, an umrihi fima afna. Umurku kasih kau 70 tahun, kemana aja kau habiskan? Rumah warung kopi, mati. Penghafal Quran. Melahirkan anak, menyusukan anak, membesarkan anak. Berapa kali tak beli baju hari raya gara-gara anak bisa sekolah di pesantren. Berapa kali tak bisa buat kue hari raya demi untuk kirim sekolah anak pesantren. Itulah ibu penghuni surga Jannatul Firdaus. Ini adanya di sinetron. Sinetron religi bulan puasa matur. Tapi di hari rumah itulah ibu. Sedikit lagi. An ilmihi fima fa'al. Ilmunya. Ini yang sudah ngaji subuh ini ilmunya akan ditanya. Maka caranya amal. An malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqa. Hartanya dapat dari mana dan dipakai kemana. Kata mereka kita pakai pakaian yang paling terbaik. Sini duduk ya. Ada semua akan nikah. Satu, dua, tiga, empat. Berapa harganya Pak Ustaz? Terserah kalian lah. Di Jambi. Waktu di Banjarmasin 20. Itu waktu peci. Di Jambi, jas di Jambi waktu itu 270. Di sini karena kita udah lama kenal, cuma sedikit. Usaha jangan pikirkan kan? Soalnya nanti hilang selera sarapan. Kita lanjutkan itu. Yang terakhir, anjismihi fima amlah. Anggota tubuh kemana saja kau pakai, kemana mata kau pakai baca Quran, kemana telinga kau pakai
dengan tausiah. Kemana tangan kau pakai ikut gotong royong masjid mengusap kepala anak yatim. Kemana kaki kau pakai melangkahkan kaki ke masjid. Itulah tangan kaki yang bisa ditolong dan menolong di hadapan Allah. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi dalam Jami' At-Tirmidzi wa sahahahu haditsun hasan. Hadis sahih. Hadisnya hadis sahih. Kita sampai ke 42. Nanti kita pertemuan berikutnya hadis ke 43. Menjadi raya selamat. Kita sholatnya besok dulu. Besok dulu. Saya tengok dia mau orang mengeluarkan duit. Tahan dulu. Ada yang 12 juta. Tahan dulu. Kamu khawatir balik awal dari Isra, balik saja jemaah. Surah sudah disuruh dulu. Sabar mak. Tidak mesti cash, bisa transfer. Solis untuk rock sama anda ini. Yakut itu artinya batu rubi. Yang saya pakai ini batu rubi, yakut, yakut dari rubi. Alatnya tak saya bawa, tapi kalau pasangkan naik dia, ini batu. Sebetulnya ini hanya simbol aja, peci, batu, simbol. Kalau dia mau ngasih duit tak ada pun dia kasih juga. Tapi kalau dia